Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nur Halimah. Berdirinya saya di sini untuk menganalisis asal-usul sejarah Toa atau Speaker yang mana saya mengambil di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Untuk memenuhi ujian akhir semester kearsipan, saya mengambil salah satu analisis sejarah Toa atau Speaker, manfaat beserta larangannya. Salah satunya saya mengambil contoh di Masjid Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang berada di kampus B, tepatnya di Jalan Parung Hijau, Pondok Udik, Kemang, Kabupaten Bogor. Dengan analisis ini, saya menggunakan sumber dari 3 jurnal, yakni Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta Jurnal Kultura Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora mengenai kebijakan pengarah suara Masjid Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 Kementerian Agama Republik Indonesia. Orang-orang Indonesia menyebut pengeras suara sebagai Toa. Ini sebenarnya merek dagang dari perusahaan alat elektronik asal Jepang yang bernama Time of Arrival. Dan Toa ini berdiri pada tahun 1934, tepatnya di tanggal 1 September tahun 1934. Toa masuk ke Indonesia pada tahun 1960 dan populer di Indonesia tahun 1970. Siapa pencipta pendiri Toa ini? Pencipta pendiri Toa ini yang merupakan Sunan Netaruna Katani, kelahiran di Jepang pada tanggal 10 Agustus tahun 1890. Di luar fungsi dalam budaya agama, pengeras suara masjid juga sering dijadikan media informasi yang lebih efektif ketimbang media digital, seperti pengumuman wafatnya seseorang, pengumuman imunisasi, pengumuman rapat masyarakat, pengumuman kerja bakti, hingga bahkan dalam sebagian masyarakat pedesaan menggunakan pengumuman kegiatan olahraga desa pun diumumkan melalui pengeras suara masjid. Selain itu, beberapa masjid juga menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan informasi kegiatan sosial seperti berita tentang donasi atau kegiatan amal lainnya yang dilakukan oleh masjid. Fungsi lain pengeras suara masjid adalah untuk menyampaikan informasi keamanan wilayah sekitar. Contohnya, jika terjadi kebakaran atau bencana alam di sekitar wilayah masjid, pengumuman bisa disampaikan melalui pengeras suara untuk memberitahu warga sekitar tentang kondisi yang sedang terjadi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga toleransi antar umat beragama, Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Yakut Khalil Kalmas membuat kebijakan baru terkait dengan pengeras suara. Jadi, kebijakan yang tercantum pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022. Isi kebijakan pedoman umum yakni pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan dan diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musola. Pengeras suara bagian luar difungsikan diarahkan keluar ruangan masjid atau musola. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musola mempunyai tujuan mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, sholawat Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu sholat fardu, menyampaikan suara muaizin kepada jamaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjamaah. Adapun pedoman pemasangan penggunaan Toa sendiri, yang pertama pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. Dan untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dalam hal ini, penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat, atau tarhim.
presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum